Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak yang sedang belajar IPA dalam media fisika di channel YouTube saya, Media Novika. Sebelum melanjutkan, silahkan pastikan kalian tekan subscribe dulu ya. Semoga bermanfaat. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pemantulan cahaya, yaitu materi kelas 8 semester genap dengan KD sebagai berikut. Kompetensi dasar 3.12, menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Perhatikan persepsi berikut. Pernahkah kita bercermin? Ya, hampir setiap hari kita bercermin untuk memastikan penampilan dan kerapian kita. Bagaimana kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Untuk mengetahuinya, silakan mempelajari materi berikut. Indikator pencapaiannya yang pertama adalah mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan hukum pemantulan cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus, di mana pada gambar praktek, orang tersebut menyalakan sebuah lilin, kemudian memberikan 3 papan yang berlubang secara lurus, diberi label A, B, C. Ternyata orang tersebut dapat melihat cahaya api pada lilin. Hal ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kemudian sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya akan dipantulkan jika dia menumbuk sebuah benda. Pada gambar, di situ ditampilkan bahwa cahaya senter diarahkan ke suatu benda, atau di situ adalah cermin, maka cahaya tersebut akan dipantulkan dengan sudut tertentu. Sifat cahaya berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya akan dibiaskan jika ia melewati 2 medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya, ketika kita memasukkan pensil kepada gelas yang berisi air, maka akan tampak bahwa pensil tersebut bengkok. Hal ini terjadi karena cahaya yang melalui medium tersebut dibiaskan. Medium yang di situ adalah udara, medium yang kedua adalah air. Sifat cahaya berikutnya adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Kalian tahu bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Contohnya, cahaya matahari sampai ke bumi, meskipun melalui ruang hampa udara. Selanjutnya, perhatikan motivasi berikut. Ketika di rumah kita mengalami pemadaman listrik, tiba-tiba semua terasa gelap dan kita tidak bisa melihat benda sekitar. Nah, kenapa kalian tidak bisa melihat benda sekitar? Kemudian kita harus menyalakan lilin atau memberikan penerangan lain agar kembali bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Contohnya kita dapat melihat buku. Kita akan tahu lebih banyak jika kita mempelajari pemantulan cahaya berikut ini. Hukum pemantulan cahaya. Perhatikan gambar. Di sana tampak bahwa terdapat cermin yang berlaku sebagai bidang datar, kemudian ada sinar datang yang diarahkan ke cermin kemudian dipantulkan dengan nama sinar pantul. Di bagian tengah terdapat garis normal yang memotong dan bertemu di cermin sebagai bidang datar. Kemudian terbentuk sudut datang yang terbentuk antara sinar datang dan garis normal. Kemudian sudut pantul dibentuk oleh garis normal dan sinar pantul. Terdapat hukum pemantulan cahaya yang berbunyi sinar datang
garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Hukum yang kedua adalah bunyinya besarnya sudut datang selalu sama dengan sudut pantul. Sehingga dari gambar tersebut kalian bisa menyimpulkan bahwa I sama dengan R. Pemantulan cahaya terdapat dua macam. Terdapat pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang halus, datar, dan rata. Kemudian jika cahaya mengenai benda yang permukaannya kasar, permukaannya tidak rata, dia akan mengalami pemantulan baur. Pembentukan bayangan pada cermin datar. Di sebelah kanan kalian bisa melihat benda yang berwarna hijau. Kemudian terdapat sinar datar di bagian atas yang berwarna oranye, bagian tengah berwarna hijau, dan di bagian bawah yang berwarna biru. Kemudian ketika sinar datar tersebut diarahkan ke cermin, kemudian cermin memantulkan, terbentuklah sinar pantul, oranye, hijau, dan biru pula. Dari perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut, ditariklah terdapat sebuah bayangan. Nah, di sana tampak di sebelah kiri garis-garis putus yang berwarna hijau merupakan bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. S aksen merupakan jarak bayangan dan S merupakan jarak benda. Kita bisa melihat bahwa besarnya S aksen sama dengan S. Begitu pula tingginya bayangan sama dengan tingginya benda. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa bayangan cermin datar itu tegak dan sama besar. Kemudian bayangan yang terbentuk berada pada cermin, tidak bisa ditangkap oleh layar, sehingga bayangannya disebut bayangan maya. Sehingga kesimpulannya pembentukan bayangan pada cermin datar menghasilkan sifat bayangan maya, tegak, dan sama besar. Jumlah bayangan pada dua cermin bersudut. Kalian bisa melihat ketika sudutnya 120 derajat akan terbentuk dua bayangan. Ketika sudutnya diubah menjadi 72 derajat akan terbentuk 4 bayangan. Dan ketika sudutnya 50 derajat, bayangan yang terbentuk semakin banyak. Ketika kalian dihadapkan pada masalah sudut-sudut yang lain, kalian bisa menggunakan persamaan berikut. N sama dengan 360 per alfa dikurangi 1, di mana N merupakan jumlah bayangan yang terbentuk dan alfa merupakan sudut yang dibentuk antara dua cermin. Begitu pula jika kalian mengetahui jumlah bayangannya, kemudian disuruh untuk menghitung berapa sudut yang dibentuk, kalian juga bisa menggunakan persamaan berikut. Kemudian jika cerminnya berhadapan, ternyata bayangan yang terbentuk tak hingga. Kenapa? Seperti yang terjadi pada rumah cermin atau cermin 1000 bayangan. Ternyata benda kemudian membentuk bayangan tersebut digunakan sebagai benda oleh cermin di seberangnya, dan itu akan terjadi secara terus-menerus, sehingga bayangan yang terjadi pun tak hingga. Kembali kepada apersepsi, ternyata kita bisa melihat bayangan yang ada pada cermin karena cermin tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Nah, perpanjangan dari sinar-sinar pantulnya membentuk sebuah bayangan yang sifatnya maya, tegak, dan sama besar. Kita bisa melihat benda karena ada cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut. Seperti ketika mati lampu, kita menyalakan lilin. Kita dapat melihat buku karena cahaya dari api mengenai oleh buku, kemudian oleh buku dipantulkan ke mata kita. Oke, sekarang kita tiba pada evaluasi. Silakan mengerjakan soal-soal berikut untuk mengecek pemahaman kalian. Jika dirasa belum paham, silakan mengulangi materi.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian memahaminya dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan kalian sudah subscribe agar mengetahui video-video materi berikutnya yang saya sampaikan. Berikan komentar jika ada masukan, kritik, maupun saran yang membangun. Tekan like jika menyukai video ini. Terima kasih.